Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi, yaitu tentang metabolisme zat gizi mikro, yaitu tentang metabolisme kalsium dan metabolisme klorida. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan itu tentang metabolisme kalsium. Jadi, metabolisme kalsium ini dimulai dari homeostasis kalsium. Homeostasis kalsium ini adalah bagaimana cara tubuh kita untuk mempertahankan konsentrasi kalsium di dalam darah agar tetap dalam jumlah yang normal. Sehingga apabila ada peningkatan dari kadar kalsium di dalam darah, maka peningkatan ini akan dideteksi oleh kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid ini selanjutnya akan mengekskresikan hormon kalsitonin. Hormon kalsitonin ini akan dilepas ke dalam darah dan akan bekerja di dua organ, yaitu ginjal dan tulang. Di ginjal, dia akan meningkatkan ekskresi dari kalsium, sehingga kadar kalsium di dalam darah akan menurun. Di tulang, dia akan menghambat aktivitas osteoklas. Osteoklas ini berfungsi untuk mengabsorpsikan kalsium dari tulang atau dia akan mengikis tulang sehingga kalsium di darah meningkat. Dan kalsitonin akan menghambat aktivitas ini sehingga pengikisan tulang akan berkurang dan kadar kalsium pun akan menurun dan selanjutnya akan terjadi homeostasis dari kalsium. Jadi, dalam keseimbangan metabolisme kalsium itu memiliki atau dipertahankan oleh tiga organ utama, yaitu sistem gastrointestinal, tulang, dan ginjal. Sistem gastrointestinal ini yaitu untuk menjaga homeostasis kalsium dengan mengatur absorpsi kalsium melalui sel-sel gastrointestinal. Jumlah absorpsi tergantung dari asupan usia manusia, hormon vitamin D, kebutuhan tubuh akan kalsium, diet tinggi protein dan karbohidrat, serta derajat keasaman yang tinggi atau disebut dengan pH rendah. Asupan kalsium tidak boleh melebihi dari 2.500 mikrogram per hari. Contohnya itu seperti manusia dewasa. Manusia dewasa itu rata-rata mengkonsumsi kalsium sekitar 500 sampai 1.200 mikrogram sehari. Karena absorpsi kalsium diapresiasi antara 10 sampai 60% dan pada manusia kurang lebih 175 mikrogram per hari. Jumlah ini akan menurun seiringnya dengan peningkatan usia dan mengikat ketika kebutuhan akan kalsium meningkat sementara asupan sedikit, terutama kepada organ usus. Usus hanya mampu menyerap sebanyak 500 sampai 600 mikrogram kalsium sehingga pemberian kalsium harus dibagi dengan jarak 5 sampai 6 jam. Terus, absorpsi terjadi dalam usus halus melalui mekanisme yang terutama dikontrol oleh kalotropik hormonis, yaitu vitamin D3 dan paratiroid hormon atau hormon PTH. Yang dimana untuk mempertahankan keseimbangan kalsium, ginjal harus mengekskresikan kalsium dalam jumlah yang sama dengan kalsium yang diabsorpsikan dalam usus halus. Tulang tidak akan hanya berfungsi sebagai penopang tubuh, namun juga menyediakan sistem pertukaran kalsium untuk menyesuaikan kadar kalsium dalam plasma dan cairan ekstraseluler. Terus, kurang lebih dari 90% kalsium itu yang masuk akan dikeluarkan melalui feses dan sebagian kecil melalui urin, sekitar 200 mikrogram per hari untuk mempertahankan kadar normal dalam tubuh. Dalam metabolisme kalsium dan tulang berkaitan erat satu sama lain dengan terintegrasi, yang dimana ketika defisiensi kalsium, misalnya pada usia lansia, yang disebabkan oleh defisiensi vitamin D dan peningkatan hormon PTH atau paratiroid, yang mengakibatkan tulang akan melepaskan kalsium atau resorpsi tulang meningkat, yang dimana terjadi untuk dapat mengembalikan kalsium serum kembali normal. Selanjutnya, mekanisme absorpsi kalsium. Jadi, pada transfer kalsium dalam usus halus dimediasi oleh proses transport yang tersusun kompleks dan diregulasikan oleh kalsitropik hormon, yaitu OH3 dan vitamin D3 dan juga hormon PTH atau paratiroid, yang dimana hormon-hormon lainnya juga seperti glukokortikoid, prokalkatin, dan estrogen berperan sebagai regulator absorpsi kalsium di usus halus. Absorpsi kalsium di usus halus dapat melalui dua mekanisme, yaitu aktif dan pasif.
Pada transfer kalsium aktif terjadi terutama di dodium dan proximal jejunium. Sementara transfer pasif terjadi pada seluruh usus halus. Usus besar juga mampu mengabsorpsikan kalsium, namun hal tersebut masih kontroversial. Di dodium adalah tempat absorpsi kalsium yang paling efisien karena dapat mengambil kalsium bahkan pada keadaan diet sangat rendah kalsium melalui mekanisme aktif. Juga memiliki seluruh komponen bagi transfer kalsium melalui jalur transkular dan paraskular. Yang kedua, itu ada regulasi kontraksi kalsium pada otot di dalam tubuh. Jadi, kalsium ini memicu kontraksi melalui reaksi dengan pengatur protein yang jika tidak ada kalsium mencegah interaksi aktin dan miosin. Dua sistem pengaturan berbeda ditemukan di otot yang berbeda. Dalam regulasi terkait aktin, tromponin dan trompomiosin mengatur aktin dengan memblokir situs pada aktin yang diperlukan untuk pembentukan kompleks dengan miosin. Di situs regulasi terkait miosin pada miosin diblokir karena tidak adanya kalsium. Ciri-ciri utama pengendalian aktin adalah sebagai berikut, yaitu terdapat kebutuhan untuk trompomiosin dan kompleks tromponin yang memiliki 3 subunit berbeda dengan fungsi berbeda. Aktin menampilkan perilaku kooperatif. Dengan pergerakan trompomiosin terjadi dikendalikan oleh pengikatan kalsium pada tromponin. Pada regulasi miosin dikendalikan oleh subunit pengatur yang dapat dipisahkan dalam cangkang miosin secara reversibel dengan menghilangkan kation diavalen dengan EDTA. Terus, kontrol miosin dapat berfungsi dengan aktin murni tanpa adanya trompomiosin. Pengikatan kalsium dan regulasi miosin melalui mulus kosa bergantung pada keberadaan rantai ringan yang diatur, yang diusulkan bahwa rantai ringan berfungsi dengan memblokir situs miosin secara steril ketika tidak ada kalsium dan keadaan miosin yang mati, yang dimana memerlukan kerjasama antara kedua kepala miosin. Kontrol miosin dan kontraaktin didiskusikan secara luas di berbagai organisme. Banyak invertebrata yang memiliki otot dengan kedua jenis regulasi tersebut. Kontraaktin tidak ada pada otot molluskosa dan pada beberapa filum kecil yang kekurangan tromponin. Kontrol miosin tidak dapat ditemukan pada otot lurik, vertebrata, dan otot cepat Decapoda Crustaceae. Meskipun terdapat rantai ringan pengatur, meskipun kontrol miosin in vivo mungkin tidak mengancam dari otot lurik vertebrata, namun kontrol miosin mungkin tidak ada dapat mengakibatkan mutasi pada rantai perat miosin. Jadi, yang terakhir itu adalah proses metabolisme klorida. Jadi, proses metabolisme klorida secara umum adalah yaitu cairan elektrolit yang diangkut ke paru-paru dan saluran cerna, tempat yang dimana klorida akan menjadi bagian dari cairan dalam pembuluh darah dan dibawa ke bagian tubuh melalui sistem sirkulasi. Kemudian, cairan dalam pembuluh darah dan zat-zat yang terlarut di dalamnya secara cepat saling bertukaran dengan cheese melalui membran kapiler, yaitu dengan semi-permeable. Cheese dan zat-zat yang di dalamnya saling bertukaran dengan cheese melalui membran sel yang permeable yang melakukan dengan selektif. Meskipun keadaan di atas merupakan proses pertukaran dan penggantian yang terus-menerus, namun komposisi dan volume cairan relatif stabil. Klorida secara normal masuk ke dalam sel darah merah dan cairan interstisial ke dalam lumen usus halus melalui transfer di membran basolateralnya. Kemudian klorida diekskresikan ke dalam lumen usus halus melalui kanal yang diatur oleh berbagai protein kinase. Reabsorpsi klorida akan meningkatkan bila reabsorpsi HCO3 menurun dan sebaliknya, sehingga kadar klorida akan berbanding terbalik dengan kadar HCO3 sehingga kadar anion total akan tetap. Baik, mungkin itu saja hasil dari penjelasan saya tentang video tentang metabolisme kalsium dan klorida. Mungkin terlebih jika kurang atau kesalahan saya mohon maaf.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.